Salam semuanya, perkenalkan nama saya Gustomika Valentino Siregar dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah manajemen keuangan. Ya, langsung saja kita mulai. Saya akan membawakan materi tentang analisis rasio keuangan. Langsung saja, apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah salah satu alat analisis keuangan yang dapat menjadi tolak ukur atau parameter dalam menilai kinerja suatu perusahaan, khususnya dalam efisiensi penggunaan sumber daya serta pengelolaan keuangan. Rasio keuangan dihitung melalui beberapa komponen penting yang ada pada laporan keuangan, seperti laba rugi, arus kas, neraca, dan sebagainya. Selain menjadi tolak ukur dalam menilai kinerja perusahaan atau bisnis, rasio keuangan yang disebut juga sebagai financial ratio atau financial ratio seringkali digunakan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya data, memprediksi langkah yang tepat untuk dan sekiranya terjadi di masa yang akan datang. Beberapa rasio keuangan yang umum digunakan dalam analisis rasio keuangan termasuk 1. Rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya rasio likuiditas adalah rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. 2. Rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur seberapa baik perusahaan menghasilkan keuangan. Beberapa contoh rasio profitabilitas adalah rasio laba bersih terhadap penjualan, net profit margin, dan rasio laba terhadap aset total atau return asset. Yang ketiga, rasio utang. Rasio ini mengukur tingkat utang perusahaan dan kemampuan untuk membayar utang tersebut. Contoh rasio utang adalah rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio dan rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio. Yang keempat, rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efisiensi perusahaan dapat mengelola asetnya. Contoh rasio aktivitas adalah putaran persediaan atau inventory turnover dan perputaran piutang atau account receivable turnover. 5. Rasio profitabilitas investasi. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan memberikan nilai kepada pemegang saham dan investor. Contoh rasio ini adalah return of equity atau ROE dan return of investment atau ROI. Manfaat rasio keuangan. Ada sederet manfaat yang dapat diberikan pada rasio keuangan. Apa saja manfaat tersebut? Berikut ini ada beberapa manfaat yang ada. 1. Mengukur kinerja keuangan. Rasio keuangan memberikan gambaran yang jelas terkait kinerja keuangan suatu perusahaan, termasuk diantaranya mengangkut keuntungan, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Dengan melakukan evaluasi rasio keuangan dari waktu ke waktu, pihak manajemen dan investor dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan berpotensi mengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. 2. Menentukan kemampuan membayar hutang. Salah satu jenis rasio keuangan seperti rasio solvabilitas memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, yaitu jangka panjang setelah satu-satunya tentu saja yaitu utang. Dengan melihat rasio ini,
Pihak manajemen dapat melihat perusahaan dan investor dapat melihat risiko keuangan yang ada untuk mengurangi risiko yang terjadi apabila sudah memberikan investasi kita kepada perusahaan tersebut. Yang ketiga, membandingkan kinerja perusahaan dengan kompetitor selanjutnya. Rasio keuangan berfungsi sebagai pembanding perusahaan satu dengan yang lainnya atau kompetitor di bidang yang sama. Dengan begitu, para investor atau analis dapat membandingkan bagaimana kinerja suatu perusahaan secara finansial, apakah tergolong positif atau justru sebaliknya. Sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan, data yang tersaji pada rasio keuangan dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan bisnis serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Dengan begini, pihak manajemen dapat mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya yang berguna bagi keberlangsungan perusahaan. Dan yang kelima, membantu memprediksi kinerja di masa depan. Melalui adanya rasio keuangan, pihak manajemen dan investor akan sangat diuntungkan, sebab mereka bisa dengan mudah untuk memprediksi kinerja di masa depan perusahaan dari berbagai data yang tersaji. Hal ini dapat membantu para investor maupun calon investor untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik dan menimbulkan risiko keuangan yang minim. Dan untuk yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya, analisis rasio keuangan membantu para analis, investor, dan manajemen perusahaan untuk memahami kinerja keuangan, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan strategis umum dan penting. Untuk diingat bahwa analisis rasio keuangan harus dilakukan dengan mempertimbangkan konteks industri dan perusahaan yang berbeda, serta menggunakan lebih dari satu rasio untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan. Ya, dengan materi yang saya bawakan tadi, yaitu tentang analisis rasio keuangan, saya ucapkan terima kasih. Quick ratio atau rasio cepat. Kas plus piutang plus efek dibagi utang lancar dikali 100%. Cash ratio atau kas plus efek dibagi utang lancar milik perusahaan dikali 100%. Semakin mendekati 100% presentasinya, itu berarti likuiditas perusahaan punya nilai yang bagus dan aman terhadap utang lancar. Rumus 2 yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas masing-masing perhitungannya ada seperti ini. Perputaran piutang. Penjualan perusahaan dibagi rata-rata piutang dikali 100%. Perputaran persediaan. Penjualan perusahaan dibagi persediaan milik perusahaan dikali 100%. Perputaran aktiva tetap. Penjualan perusahaan dibagi aktiva tetap punya perusahaan dikali 100%. Perputaran total aktiva yaitu penjualan yang dihasilkan perusahaan dibagi total aktiva dikali 100%. Semakin mendekati 100%, berarti perputarannya semakin bagus dan membawa manfaat untuk perusahaan. Rumus rasio solvabilitas. Rasio utang terhadap aktiva yaitu jumlah seluruh liabilitas perusahaan dibagi total aset milik perusahaan dikali 100%. Rasio utang terhadap ekuitas, jumlah seluruh liabilitas dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Jika rasio solvabilitas makin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi utang-utangnya. Rasio profitabilitas. Gross profit margin atau dikenal juga dengan margin laba kotor adalah rasio yang mencari tahu berapa sisa penjualan pokok penjualan. Operating profit margin atau yang dikenal juga dengan margin laba bersih, yaitu operasi rasio yang dimampukan untuk mengukur laba operasional terhadap penjualan bersih.
net profit margin, atau dikenal juga dengan margin laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur laba bersih terhadap total pengeluaran perusahaan, termasuk bunga dan pajak. Return on investment merupakan perhitungan yang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan lewat investasi yang dilakukannya. Return on asset, atau disebut juga dengan rentabilitas ekonomis, adalah rasio untuk mengukur besaran laba perusahaan yang dibandingkan dengan seluruh aktiva atau aset yang dimilikinya. Ya, sekian dari presentasi saya dengan materi rumus dan rasio keuangan yang saya bawakan tadi. Saya ucapkan terima kasih.